Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'ruf dari Prodi Sistem Informasi semester 4 kelas B. Saya akan mempresentasikan 4 metode sebagai berikut. Yang pertama, metode Vogel's Approximation Method atau yang sering disebut juga FAM. Metode FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya, FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya, sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau tidak mencapai biaya minimal. Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat untuk mengatur alokasi. Dalam hal ini adalah biaya transportasi dari berbagai sumber ke daerah tujuan. Sedangkan kelemahan metode ini proses iterasi lebih rumit. Yang dimaksud proses iterasi di sini adalah proses looping atau proses perulangan dalam metode FAM. Contoh FAM pada pendistribusian spare part motor dengan biaya minimum. Ini adalah contoh tabel yang diketahui pada persoalan metode FAM. Di sini diketahui gudang pada baris gudang X, pelanggan A 6, pelanggan B 8, pelanggan C 10, kapasitas gudang 150, gudang Y 7, gudang B 11, gudang C 11, kapasitas gudang 175. Pada baris gudang Z, pelanggan A 4, pelanggan B 5, pelanggan C 12, kapasitas gudang 275. Pada baris kebutuhan pelanggan, pada kolom pelanggan A 200, pelanggan B 100, pelanggan C 300, kapasitas gudang 600. Dan selanjutnya ini adalah tabel FAM setelah perhitungan untuk mencari biaya minimal atau minimum. Di sini saya buat kolom lagi tabel. Jadi di sini pada baris pabrik A kan sudah diketahui tadi 6, pelanggan B 8, pelanggan C 10, kapasitas 150 dan sebagainya. Jadi cara menghitungnya dimulai dari baris A, kita cari nilai yang terkecil. Di sini yang paling terkecil adalah 8 dan 6. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2, dan 11 dikurangi 7 hasilnya 4. Setelah itu yang baris pabrik C, 5 dikurangi 4 sama hasilnya 1. Setelah hasilnya sampai kolom ini juga sama, yang ini juga 6 dikurangi 4 sama dengan hasilnya 2, 8 kurangi 5 hasilnya 3, 10 dikurangi 11 dikurangi 10 hasilnya 1, dan seterusnya. Setelah perhitungan tadi, saya sudah memasukkan nilai-nilai hasilnya tadi. Pada pabrik A, kolom pelanggan C 150. Kenapa 150? Ini karena nilai maksimum dari kapasitas gudangnya 150. Jadi langsung nilainya
maksimalkan dengan nilai kapasitas gudang 150. Yang baris B 175 pada kolom A, dan pada baris C 25 pada kolom A, pada kolom B 100, pada pelanggan C 150. Jadi di sini juga ada nilai maksimum paling bawah ini 175 tambah 25 jadinya 200, jadi memenuhi juga. Yang ini langsung 100 memenuhi. Yang pada kolom C juga memenuhi 150 ditambah 150 300. Dan perhitungan selanjutnya adalah 150 dikali 10. Ini dapat dari perkalian ini, jadinya 1500. Sedangkan 175 dikali 7 hasilnya 1225. Selanjutnya 25 kali 4 hasilnya 100. 100 dikali 5 hasilnya 500. 150 kali 12 1800, totalnya 5125. Ini adalah contoh tabel perhitungan dari metode FAM. Untuk selanjutnya adalah metode Northwest Corner Rule. Northwest Corner Rule sering juga disebut dengan metode barat laut. Metode transportasi yang paling mudah dilakukan. Dalam metode ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam meta matrix. Untuk kelebihan metode ini adalah metode paling mudah digunakan untuk pemula ataupun yang baru mencoba. Sedangkan kekurangan metode ini tidak memperhitungkan biaya sehingga kurang efisien. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas dan sudut kanan bawah merupakan sel basis. Karena tidak memperhatikan biaya per unit, metode Northwest Corner kurang efisien dan merupakan metode terpanjang dalam mencari tabel optimum. Jadi di sini sisi kekurangannya tidak memperhitungkan biaya per unit. Untuk contoh tabel barat laut atau Northwest Corner seperti tabel yang tertera di layar. Di sini pabrik A, pabrik B, pabrik C dan demand. Yang diketahui pada pabrik A 20, 5, 8, 90, pabrik B 15, 20, 10, 60, pabrik C 25, 10, 19, 50. Di sini langsung saya singkat, langsung saya masukkan dari perhitungan nilainya. Hampir mirip juga dengan metode yang sebelumnya. Jadi ini kita mencari nilai yang terkecil. Jadi 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Yang baris pabrik B 15 kurangi 10 hasilnya 5. Baris pabrik C 19 kurangi 10 hasilnya 9. Jadi di sini langsung saya isikan pada baris A, pabrik A yang Cilegon 50. Di sini kapasitasnya 50. Jadi memenuhi. Untuk yang Serang 40, untuk yang baris B 60, baris C 10 dan Banten 40. Di sini yang Serang yang paling banyak 110 dan juga memenuhi kapasitas dari demandnya. 40 tambah 60 tambah 10 artinya 110. Yang Banten 40 langsung. Untuk metode berikutnya adalah stepping stone method. Metode stepping stone method adalah metode yang digunakan dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Keunggulan metode ini adalah jumlah iterasi